Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Ruang Ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis pemasaran atau analisis tata niaga. Nah, kalau dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang analisis yang sama, yaitu tentang cara menghitung margin tata niaga, share margin bersama profit margin. Selanjutnya, video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan keseluruhannya, maka teman-teman wajib mempelajari video sebelumnya yang tampil berikut ini. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan analisis sederhana, tentunya bermanfaat ya bagi skripsi teman-teman. Data yang ada dalam tabel ini adalah contoh dari perhitungan pada video sebelumnya. Jadi, dari mana nilai-nilai tersebut? Ya, teman-teman harus melihat kembali video saya sebelumnya yang saya sudah tampilkan tadi. Jadi tabel ini silakan dipelajari yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya sehingga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang utuh ya, pengetahuan yang utuh dari perhitungan sebelumnya dan kelanjutan dengan analisis yang selanjutnya. Pada perhitungan dalam tabel ini belum diterangkan tentang profit margin yang diterima produsen, dalam hal ini petani ya. Dan di dalam tabel ini sudah tersedia mulai dari harga jual petani atau produsen, kemudian harga jual pedagang pengumpul, harga jual pedagang besar, dan eksportir atau pada tingkat akhir atau saluran akhir adalah konsumen. Dalam tabel ini sudah dilakukan perhitungan berapa margin tata niaganya, profit margin, kemudian share marginnya sudah tersedia di sini. Dan selanjutnya kita akan menghitung yang ada pada tabel ini, yaitu profit margin petani itu berapa yang akan diterima atau yang diperoleh oleh petani itu profit marginnya berapa. Kemudian berapa efisiensi pemasarannya. Data yang kita perlukan adalah harga di tingkat petani, berapa biayanya. Kemudian kita akan hitung profit margin petani. Di sini terdiri dari harga dijual petani, yaitu melalui pemetikan berkaitan dengan biaya, kemudian biaya penjemuran, biaya pengemasan, harganya yaitu Rp9.000 per kilogram. Nah, selanjutnya kita akan menghitung profit margin petani. Sebelum lanjut, mohon di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sama dengan biaya keseluruhan adalah 165. Kemudian kita akan menghitung laba bersihnya. Laba bersihnya berarti harga dikurangi dengan biaya. Sama dengan harga dikurangi dengan biaya. Maka petani mendapatkan laba bersih sebesar Rp8.835. Selanjutnya kita akan menghitung, yaitu membandingkan atau perbandingan laba bersih dengan harga jualnya. Ntar laba bersih sama dengan laba bersihnya 8.835 dibagi dengan harga jualnya. Harga jual di petani yaitu Rp9.000 sama dengan 0,98. Nah, selanjutnya kita akan menghitung profit margin di tingkat petani sama dengan 0,98 dikali dengan 100. Sehingga profit margin di tingkat petani yaitu sebesar 98,17%. Jadi kalau kita melihat dari perhitungan sebelumnya, di profit margin pedagang pengumpul beda nilainya ya, perhitungan karena tidak berbentuk dalam bentuk persen. Oleh karena itu, kalau kita menghitung dalam bentuk profit margin agar sama dengan profit margin petani, maka yang pertama sama dengan perhitungan yang kita lakukan pada petani, yaitu yang pertama adalah biayanya di pedagang pengumpul
sebesar 225 ya biayanya. Kemudian berapa laba bersihnya? Nah, laba bersih yang diperoleh pedagang pengumpul yaitu sebesar biaya dikurangi dengan harga. Ya, harga dikurangi dengan biaya. Maka laba bersih yang diperoleh di pedagang pengumpul yaitu sebesar 9.275. Nah, untuk menghitung profit marginnya yaitu laba bersih dibagi dengan harga jual sama dengan laba bersih dibagi dengan harga jual pada pedagang pengumpul. Sebesar 0,97 kalau kita persenkan maka profit margin di tingkat pedagang pengumpul yaitu sebesar 97% atau 97,6%. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan profit margin yang diterima petani yaitu 98%. Jadi agak beda-beda tipis ya. Jadi profit margin ini tergantung laba bersih yang diterima. Jadi kalau semakin tinggi laba yang diterima, maka profit marginnya juga semakin tinggi. Ya, contohnya di sini kalau kita naikkan profit marginnya sampai sama dengan harga yang dijual, harga jualnya misalnya 9.000, berarti dia mendapatkan keuntungan 100%. Dan laba bersih tentunya tergantung dari biaya ya, semakin besar biaya, semakin kecil laba bersihnya. Misalnya kita membuat di sini biayanya menjadi 5.000. Maka laba bersih yang diperoleh oleh petani yaitu sebesar 4.000. Dan profit marginnya sangat turun sekali, yaitu sebesar 44%. Nah, jadi profit margin ini tergantung dari laba yang diterima dan laba tergantung dari biaya yang dibebankan oleh petani. Semakin besar biaya yang dibebankan oleh petani, maka semakin kecil laba bersihnya, maka semakin rendah juga atau semakin menurun profit margin di tingkat petani. Oke, selanjutnya kita akan melihat, kita akan menghitung efisiensi pemasarannya. Untuk melihat apakah suatu pemasaran itu atau suatu tata niaga itu efisien atau tidak berdasarkan pengambilan keputusan berikut ini ya, seperti yang ada dalam tabel ini. 0 sampai 33%, maka dikatakan pemasaran itu dikatakan efisien. 34 sampai 67% dikatakan kurang efisien. 68 sampai 100%, maka keputusannya tidak efisien. Dan kita akan melihat efisiensi pemasaran. Semakin besar biaya yang ditanggung oleh pelaku di dalam tata niaga pemasaran atau di dalam pemasaran, maka semakin tidak efisien pemasaran tersebut. Sama dengan biaya dibagi dengan harga. Maka hasilnya 0,018. Kalau kita kalikan 100, maka efisiensi pemasarannya itu sebesar 1,8. Dia berada pada yaitu 0 sampai 33%. Maka pemasaran ini dikatakan efisien. Coba kita misalnya naikkan biaya. Ya. Biaya di tingkat petani. Biayanya sebesar Rp4.000 yang ditanggung oleh petani. Maka efisiensi pemasarannya yaitu sebesar 44%, yaitu berada di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah ini maka dikatakan kurang efisien. Berarti efisiensi pemasaran ini tergantung biaya yang ditanggung dalam pelaku pasar itu atau pelaku rantai tata niaga, baik itu petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan seterusnya.
kita melihat di sini, biaya yang ditanggung petani itu sangat kecil sekali. Sedangkan di pedagang pengumpul, maka biaya yang ditanggung petani itu lebih besar ya, 225, tetapi harganya lebih tinggi 500 dari petani. Makanya laba bersih yang diterima pedagang pengumpul itu berbeda tipis dengan laba bersih yang diterima oleh petani. Di sini laba bersih yang diterima pedagang pengumpul ini lebih besar dibandingkan laba bersih yang diterima petani. Lebih besar. Tetapi dari segi biaya, ini lebih besar ditanggung oleh pedagang pengumpul daripada petani. Oleh karena itu, profit marginnya itu berbeda tipis dengan profit margin yang diterima oleh petani. Maka kita melihat efisiensi pemasarannya sama dengan biaya bagi dengan harga. Sama dengan 100. Maka dia berada pada efisien. Maka pedagang pengumpul juga efisien pemasarannya. Ya. Oke, dengan demikian cara menghitung profit margin di tingkat petani dan efisiensi pemasaran. Dan untuk perhitungan share margin, kemudian bagaimana menghitung marginnya, ya, margin tata niaga, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya. Kemudian ini adalah video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, agar saya bisa terus membagi ilmu pengetahuan seputaran skripsi dan analisis data. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses bagi kita semua. Terima kasih.